Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurianti Stianingsi dari PGMI 4A. Di sini saya akan menjawab soal UAS manajemen display kelas. Baik, langsung saja. Soal yang pertama, saya akan menjawab hubungan. Langsung saja, nomor 1. Hubungan dengan proses belajar mengajar di kelas. Pengelolaan kelas dapat diartikan berbagai kegiatan yang sengaja dilakukan oleh guru dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal sebagai terjadinya proses belajar mengajar. Sedangkan untuk pengajaran adalah segala jenis kegiatan yang dengan sengaja kita lakukan dan secara langsung dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Yang kedua, teknik memberikan keterampilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teknik keterampilan penguatan secara verbal dan penguatan secara non-verbal. Yang pertama itu langsung saja ke keterampilan penguatan secara verbal atau penguatan positif. Penguatan verbal merupakan penguatan yang merupakan berupa yang diucapkan oleh guru karena tingkah laku siswa yang baik atau berhasil dalam belajar. Komentar ini berupa kata-kata pujian, dukungan yang dipergunakan untuk menguatkan tingkah laku yang sudah baik. Lalu ada yang kedua, pilihan memberikan penguatan secara non-verbal atau secara penguatan negatif verbal. Penguatan nonverbal merupakan penguatan yang berbentuk gerakan tubuh serta mimik muka yang cerah. Di antaranya penguatan nonverbal adalah yang pertama penguatan secara mimik muka atau gerakan tubuh. Penguatan ini berupa senyuman, acungkan jempol, tepuk tangan, memberi salam, dan lain-lain. Yang kedua, penguatan dengan cara mendekati. Penguatan secara mendekati bisa dilakukan seorang guru dengan mendekati secara fisik kepada siswa sebagai bentuk perhatian dan rasa perhatian dari seorang guru terhadap siswa atas keberhasilan siswa. Yang ketiga, penguatan secara sentuh hantak. Guru dapat menyatakan persetujuan dan penghargaan terhadap usaha dan keterampilan siswa dengan menepuk bahu atau pundak siswa dan berjabat tangan mengangkat tangan siswa yang menang dalam pertandingan. Yang keempat, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan siswa. Kegiatan yang menyenangkan siswa dapat bermakna menjadi suatu penguatan manakala siswa yang menerimanya menyikapi sebagai sebuah kehormatan dan atau kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang kelima, penguatan berupa simbolik atau benda. Simbol atau benda mempunyai arti penting di hadapan para siswa. Simbol dapat berupa bintang, lencana, piagam, tanda penghargaan, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, penguatan tak penuh. Pada penguatan ini, siswa yang salah tidak semuanya disalahkan secara kasar, tetapi dengan memberikan penguatan tapi tidak penuh. Misalnya, yang kamu sudah kerjakan itu sudah sesuai dengan caranya, tapi sebaiknya kamu lebih teliti terhadap nilai sindika kuadrat di kuadran 3. Kemudian diminta siswa lain untuk menyempurnakan atau menambahkan hingga siswa tadi mengetahui bahwa jawabannya tidak seluruhnya benar dan juga tidak salah. Atau guru juga dapat memberikan penguatan dengan mengatakan kepada siswanya seperti ini: jawaban kamu sudah baik, tapi perlu disempurnakan ya. Nomor 3, 5 tahap mengenali dan mengembangkan minat bakat anak. Yang pertama, memberikan stimulus. Beri rangsangan pada anak untuk bisa lebih bereksplorasi terhadap diri dan lingkungan. Orang tua dapat memulai memberi kesempatan pada anak mengenal berbagai bentuk kegiatan olahraga, hobi, musik, atau berbagai jenis pekerjaan di sekelilingnya. Yang kedua, mengamati tingkah laku. Dalam tahap ini, orang tua mulai mengobservasi pada jenis kegiatan apa yang anak rasakan senang, ingin melakukan berulang kali, atau merasa tertarik sehingga selalu ingin mengetahui lebih banyak. Sebagai contoh, setelah beberapa kali diajak main ke tempat olahraga, anak merasa tertarik dengan sekumpulan orang yang melakukan sepatu roda. Maka orang tua dapat mengajak anak ke sekumpulan orang yang diperhatikannya itu. Yang ketiga,
Ketiga, perhatikan kecerdasan. Tidak ada anak yang tidak cerdas. Setidaknya ada 9 jenis kecerdasan yang dimiliki anak, yaitu kecerdasan bahasa, kecerdasan logika matematika, kecerdasan visual, spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan esensial. Yang keempat, beri ruang eksplorasi. Bila orang tua sudah mengetahui bakat dan minat anak, maka langkah selanjutnya memberikan ruang dan tempat agar bisa mengeksplorasikan kemampuannya, mendekatkan anak dengan orang yang ahli dalam bidang yang ia sukai. Bergabung dengan perkumpulan orang yang sesuai bakat dan minat anak adalah salah satu cara memberikan ruang aktif bagi mereka. Yang kelima, memberi dukungan positif. Hargai setiap usaha yang telah dilakukan anak, keluarga, dan lingkungan seperti teman, guru, dan tetangga berperan besar dalam menumbuhkan sejak dini. Dibutuhkan dukungan positif dapat mengembangkan dan minat secara optimal. Untuk bentuk dukungan bukan secara materi, namun lebih ke perhatian atau pujian atau apresiasi untuk memberikan dampak besar bagi anak yang bisa menumbuhkan bakat dan minatnya. Nomor 4, pendekatan resep. Dalam pendekatan buku masak atau resep, terdapat suatu bentuk rekomendasi berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau hal-hal yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru. Apabila menghadapi berbagai pintu masalah manajemen kelas, daftar tentang apa yang harus dilakukan ditemukan dalam artikel 30 cara untuk memperbaiki perilaku peserta didik. Misalnya, karena daftar ini sering merupakan resep yang cepat dan mudah, pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan buku masak. Dalam pendekatan ini, guru hanya menentukan tindakan tertentu jika menemui suatu permasalahan tertentu. Guru tidak bisa menggunakan kreativitasnya dalam memecahkan masalah karena suatu aturan tersebut. Contoh dalam menyelesaikan masalah. Dalam buku resep terdapat rekomendasi siswa yang kurang mampu dalam menyerap pelajaran, maka akan diberikan bantuan suatu perhatian lebih dari seorang guru agar tidak tertinggal dari temannya yang lain. Jika hal tersebut terjadi, maka guru akan melakukan hal yang terdapat pada rekomendasi tersebut. Guru bisa memberikan pencerahan kepada siswa yang bersangkutan. Yang kelima, cara menghadapi siswa yang hiperaktif dan siswa yang pendiam. Yang pertama, cara menghadapi siswa yang hiperaktif. Yang pertama, sebaiknya siswa hiperaktif tidak duduk di dekat jendela. Kondisi jendela yang terbuka dan juga situasi lalu lalang di luar kelas yang terlihat melalui jendela bisa memecahkan konsentrasi pada siswa yang hiperaktif. Yang kedua, posisikan tempat duduk siswa hiperaktif di dekat guru dan juga agar siswa lebih fokus ke pembelajaran. Hal tersebut secara tidak langsung siswa yang hiperaktif akan ikut lebih fokus. Ketiga, singkirkan segala peralatan yang ada di sekitarnya supaya hal tersebut agar siswa tidak memainkan benda-benda yang di sekitarnya. Yang keempat, saat berkomunikasi dengan siswa yang hiperaktif, tataplah matanya agar ia merasa diperhatikan. Yang kelima, ketika guru sedang menjelaskan materi pembelajaran sementara siswa hiperaktif asik berbicara sendiri, maka tepuklah pundaknya agar fokusnya kembali kepada penjelasan yang sedang dijelaskan oleh guru. Yang keenam, jika siswa bisa kembali tenang dan fokus pada pembelajaran, maka guru bisa memberikan pujian atau apresiasi kepada siswa yang hiperaktif. Sedangkan cara menghadapi siswa yang pendiam yaitu yang pertama, jalin komunikasi secara individual. Siswa pendiam memang harus berikan perhatian khusus. Ketika kelas telah usai, cobalah melakukan komunikasi secara individual. Bicarakan topik-topik yang menarik. Yang kedua, jangan memberikan label. Ketika menghadapi siswa yang pendiam, jangan sekali-kali memberikan label anak pendiam atau yang lainnya pada siswa tersebut, apalagi di depan teman-temannya. Yang ketiga,
carikan teman yang aktif. Siswa pendiam juga butuh teman untuk mengobrol. Untuk memberikan pancingan pada siswa pendiam agar berbicara, ada baiknya guru mencarikan teman yang lebih aktif. Cobalah sandingkan siswa yang pasif dengan siswa yang lebih aktif di kelas. Yang keempat, beri apresiasi. Siswa yang mendapatkan apresiasi dari guru akan memberikan efek positif bagi siswa tersebut. Siswa akan merasa lebih bersemangat untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Yang kelima, himbau teman sekelilingnya untuk tidak menjauhinya. Biasanya, siswa yang pendiam akan kesulitan mencari teman. Sebenarnya, tipe siswa ini bukan maksud untuk menutup diri dari teman-temannya, akan tetapi ini memang sifat dan karakternya, dan di sisi lain teman-temannya juga cukup segan mendekati siswa tersebut. Nah, tugas guru adalah untuk menghimbau agar tidak menjauhi siswa yang pendiam itu. Yang keenam, jalin kerjasama dengan orang tua. Di sekolah, siswa memang menjadi tanggung jawab guru, sedangkan ketika di rumah, anak menjadi tanggung jawab orang tua. Untuk mendapat mengembangkan potensi anak, guru dan orang tua siswa harus menjalin komunikasi yang bagus. Yang keenam, menurut saya, guru harus mengetahui kemampuan dan pengetahuan siswanya terlebih dahulu. Sebelum menggunakan tantangan, jangan asal membuatnya jika siswa tersebut merasa susah. Menurut saya, ikut, tetapi penempatannya di dekat meja guru saja. Jika dengan teman sebangkunya dikhawatirkan nanti akan dihina, padahal anak ingin belajar. Jika misalkan dibawa ke ruang guru, nanti pasti akan kena, bukan siswanya saja, tetapi gurunya juga akan kena. Nanti disangka akan sok baik, tapi yang kedelapan, karena teknologi dapat mempermudah pelajaran, sehingga dalam pembelajaran pengelolaan kelas dengan menggunakan teknologi. Yang kesembilan, 6 indikator keberhasilan dalam pengelolaan kelas. Guru mengerti perbedaan antara mengelola kelas dan kondusifkan kelas. Yang kedua, sebagai guru, jika pulang kerja tidak dalam keadaan sangat lelah. Ketiga, guru mengetahui perbedaan antara prosedur kelas, apa yang guru inginkan terjadi, contohnya cara masuk kelas, dan yang lain sebagainya. Apa yang siswa lakukan secara otomatis, misalkan izin ke toilet dan lainnya. Yang keempat, guru melakukan pengelolaan kelas dengan mengorganisir prosedur-prosedur, sebab prosedur menyontohkan siswa akan pentingnya tanggung jawab. Guru tidak mendisiplinkan siswa dengan ancaman-ancaman dan konsekuensi. 6. Guru mengerti bahwa perilaku siswa di kelas disebutkan ada sesuatu, sedangkan disiplin tidak dipelajari. Yang ke-10, menurut saya, guru bisa bekerja sama bersama orang tua untuk mengawasi anak peserta didik tersebut, apakah siswa itu belajar di rumah ataukah tidak.